Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Arya Maulana, Prodi D3 Teknik Mesin Fakultas Vokasi. Saya di sini akan membacakan isi kesimpulan dari semua kelompok makalah PPKN. Yang pertama, kelompok 1, memahami Pancasila dan memaknai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara bagi generasi bangsa di era digital. Pancasila adalah sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Secara singkat dapat diuraikan bahwa kedudukan Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai ligatur bangsa Indonesia. Kesetiaan ini akan semakin kokoh apabila mengakui dan meyakini kebenaran, kebaikan, dan keunggulan Pancasila sepanjang masa. Pancasila dalam kedudukan sebagai ideologi negara diharapkan mampu sebagai filter untuk menyerap pengaruh perubahan zaman di era digital ini. Artinya, Pancasila merupakan ideologi negara yang dianut oleh negara atau pemerintahan dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau monopoli seseorang ataupun sesuatu golongan tertentu. Sebagai filsafat atau dasar kerohanian negara yang merupakan cita-cita bangsa, Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan, yang mewujudkan kenyataan dan penyelenggaraan hidup kenegaraan, kebangsaan, dan pemasyarakatan kita. Selanjutnya, kelompok kedua yang berjudul memaknai filosofi Pancasila sebagai ideologi bangsa di era digital. Pada masa perkembangan teknologi atau digital, sebagai manusia khususnya mahasiswa, kita harus mau meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mempermudah kehidupan tidak tertinggal dengan perkembangan zaman dan agar kita dapat berkembang dan bersaing dengan negara lain. Tetapi dengan perkembangan digital ini juga memiliki dampak negatif dalam masyarakat dan bernegara. Tetapi dengan perkembangan digital ini kita harus selalu berpedoman kepada Pancasila dengan menerapkan dan memaknai Pancasila di era digital ini, memanfaatkan kemajuan iptek dalam mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, selalu memperdalam dan menggali makna dan arti Pancasila dalam teori dan praktik di dalam kehidupan sehari-hari, memberikan contoh kepada generasi muda tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan sebagai generasi milenial saat ini sesuai dengan pandangan Machiavelli mengenai Pancasila bagi kaum milenial. Hendaknya berpartisipasi dalam mengembangkan kemajuan untuk Indonesia sesuai dengan Pancasila. Menghadapi globalisme di era milenial, sebagai kaum muda yang taat terhadap Pancasila mestinya dihadapi dengan tegar, percaya diri, dan senantiasa sistem yang relevan dan sebaik atau apapun perkembangan zaman, tetap jagalah ketegakan nilai-nilai Pancasila dan tanamkan kepada siswa agar mereka dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya kelompok 3 yang berjudul memahami Pancasila aspek historis, filosofis, dan yuridis sebagai generasi bangsa di era digital. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan mempunyai tujuan yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya didasarkan pada nilai-nilai visi hidup masyarakat serta hierarkis dasar hukum dapat ditelusuri ke UUD 1945. Dari ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintahan, keputusan departemen, surat keputusan pengawas, dan lain-lain. Dan secara filosofis, Pancasila sebagai filsafat negara harus menjadi sumber segala tindakan penyelenggara negara dan jiwa peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kelompok 4 yang berjudul menumbuhkan nilai-nilai sila Pancasila sebagai model pendidikan karakter bagi generasi bangsa di era digital. Nilai-nilai Pancasila sebagai model pendidikan karakter bagi generasi bangsa di era digital adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia agar memiliki karakter yang lebih baik sesuai dengan nilai Pancasila. Pendidikan karakter merupakan dalam hal ini adalah salah satu penerapan nilai moral Pancasila pada peserta didik melalui ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Nilai-nilai Pancasila dan penerapan nilai-nilai tersebut terhadap diri sendiri, sesama teman, pendidikan lingkungan sekitar maupun Tuhan Yang Maha Esa. Pada generasi milenial ini yang memasuki era digital sehingga mengubah pola kehidupan pada pemanfaatan teknologi yang dapat menjadikan turunnya moral dan kurang interaksi sehingga perlu ditumbuhkan nilai-nilai sesuai dengan Pancasila sehingga menjadi karakter generasi bangsa. Selanjutnya kelompok 5 yang berjudul memahami Pancasila dan memaknai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara bagi generasi bangsa di era digital. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan dasar negara Indonesia sekaligus sebagai jati diri bangsa Indonesia atau pandangan hidup bangsa Indonesia pada dasarnya dapat merupakan instrumen utama dan penumbuh kembangkan wawasan kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai instrumen akan selalu melekat sepanjang masa sejalan dengan keberadaan dan gerak pasang naik dan pasang turunnya kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya kelompok 6 yang berjudul menjaga tradisi gotong royong masyarakat dengan kekuatan Pancasila. Gotong royong yang menjadi intisari Pancasila. Mengapa bisa demikian? Kini di era milenial, sifat gotong royong masih bisa kita jumpai di daerah pedesaan, biasanya lebih menonjol dalam pola kehidupan mereka, seperti memperbaiki dan membersihkan jalan atau membangun atau memperbaiki rumah. Sedangkan di daerah perkotaan, gotong royong dapat dijumpai dalam kegiatan kerja bakti RT atau RW, di sekolah, dan bahkan di kantor. Misalnya pada saat memperingati hari-hari nasional dan keagamaan, mereka bekerja tanpa imbalan jasa karena demi kepentingan bersama. Dari sini timbullah rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, sehingga dapat terbina rasa kesatuan dan persatuan nasional.
Tidak hanya di pedesaan bisa kita jumpai sikap gotong royong, melainkan di daerah perkotaan pun bisa kita jumpai dengan mudah. Karena secara budaya memang sudah ditanamkan sifat sejak kecil hingga dewasa. Karena gotong royong merupakan suatu kegiatan sosial yang menjadi ciri khas bagi Indonesia dari zaman dahulu kala hingga saat ini. Selanjutnya kelompok 7 yang berjudul Pancasila sebagai Solusi Persoalan Bangsa. Karakter adalah hal yang harus dimiliki suatu bangsa untuk dapat eksis dalam persaingan global. Struktur masyarakat yang ada pada suatu negara berfungsi untuk menjaga agar nilai-nilai karakter yang dianut masyarakat dapat berjalan stabil dengan penuh keteraturan. Penyimpangan nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat akan berujung krisis karakter apabila struktur dalam masyarakat tidak mampu untuk mengendalikannya. Berbagai kasus pelanggaran nilai dan norma baik yang dilakukan baik oleh penyelenggara negara, anggota masyarakat, media massa maupun keluarga adalah cerminan adanya krisis karakter yang dialami bangsa Indonesia. Pendidikan karakter bukan merupakan hal yang baru dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan karakter sebagai pilar bangsa untuk menyelesaikan masalah moral dan karakter bangsa ini tidak bisa dilakukan secara sendiri atau secara parsial, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Hanya dengan cara dan strategi seperti ini, pendidikan karakter akan berhasil. Salah seorang budayawan Indonesia yaitu Sujiwo Tejo mengatakan bahwa untuk memajukan bangsa ini kita harus lihat ke belakang, karena masa depan bangsa Indonesia ada di belakang. Maksudnya kita harus menengok kembali sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Cita-cita untuk memajukan bangsa Indonesia ada di sana. Cita-cita bersama itu adalah suatu paham yang diperkenalkan oleh I.R. Soekarno dalam rapat BPUPKI. Cita-cita tersebut ialah Pancasila. Dia menambahkan lagi, maaf jika yang saya sampaikan kelihatan kuno atau terdengar basi, karena saya sendiri belum menemukan hal lain untuk menyusun cita-cita bersama sebagai ikatan sebuah bangsa selain inspirasi dari masa lampau, yaitu Pancasila. Selanjutnya yang ke-8 yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai menjaga dan mempertahankan ideologi Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Selanjutnya kelompok 9 Pancasila sebagai sumber energi semangat pengembang iptek bagi generasi bangsa di era digital. Pada akhirnya sangatlah penting peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif sebagai pengembang ilmu pengetahuan di Indonesia pada era revolusi industri 4.0. Pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia pada era revolusi pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Kelima sila Pancasila merupakan pedoman yang berisikan nilai-nilai fundamental bangsa dan penyelenggaraan kehidupan bangsa dalam setiap aspek, yang salah satunya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanyalah sia-sia ketika ilmu dan teknologi dikembangkan tanpa memiliki norma-norma yang ada, karena justru merupakan dalam kehidupan bangsalah yang akan terjadi. Sebagai masyarakat Indonesia, kita semua harus selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
dalam kehidupan sehari-hari. Bijak menggunakan teknologi dan berusaha tidak terpengaruh oleh dampak negatif dari perkembangan iptek. Jadilah masyarakat yang cerdas yang dapat memanfaatkan teknologi untuk hal-hal baik yang dapat berguna untuk diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan juga bangsa Indonesia. Kelompok 10, sila pertama, Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. Selanjutnya kelompok 11, sila kedua, Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa manusia Indonesia seharusnya diakui dan diperlakukan sesuai dengan hak dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki derajat yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Sila kedua dibutuhkan guna menangkal berbagai ancaman kemanusiaan serta untuk menegakkan nilai-nilai universal kemanusiaan di negara ini. Selain itu, sila ini juga harus mampu menjamin hukum dan adil bagi masyarakat secara keseluruhan, utamanya demi penegakan HAM yang bermartabat. Semua nilai dalam sila-sila Pancasila itu sejalan dengan ajaran semua agama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya sifat manusia yang didasari keadilan dan budi pekerti yang luhur atau akhlak. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya, maka sifat adil merupakan sifat yang mutlak harus dimiliki manusia. Selanjutnya kelompok 12 yang bertema sila ketiga Pancasila menurut agama Indonesia. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang termasuk dalam alineal keempat pembukaan UUD 1945. Seperti yang telah diketahui, Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan juga merupakan pribadi dan pandangan hidup bangsa yang telah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila kedua dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab sangat diperkuat oleh UUD 1945. UUD 1945 menjadikan hak asasi manusia sebagai hal yang cukup penting. Makna sila ketiga Pancasila menurut agama di Indonesia di dalam sila ketiga dalam Pancasila memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia amat menghargai perbedaan agama di dalam sila ketiga, bahwa semua agama itu mengajarkan perdamaian. Bahkan agama itu sendiri identik dengan perdamaian, tetapi ada kegelisahan konkret seputar bahwa agama itu perdamaian, karena ternyata di negara ini para tokoh pelaksana, eksponen, dan pelaku kekerasan itu ternyata adalah orang-orang beragama. Semua pihak sepakat bahwa dalam sila kedua dalam makna agama Pancasila tidak mengajarkan kekerasan. Selanjutnya kelompok 13, sila keempat Pancasila menurut agama-agama di Indonesia. Sila keempat pula menggambarkan jika dalam mengambil keputusan wajib memikirkan kepentingan bersama, tetapi realitas menampilkan kalau masih terdapat sebagian pengambil keputusan yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan yang tidak dekat dengan rakyat. Perihal tersebut hanya guna memuaskan kepentingan kelompok tertentu. Perihal ini juga menampilkan masih terdapatnya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan yang rawan korupsi yang ada kesimpulannya merugikan banyak pihak. Sila keempat pula menegaskan seluruh pihak untuk menghormati serta melindungi tiap keputusan yang diambil selaku hasil musyawarah. Oleh sebab itu, tidak terdapat alibi buat meyakinkan
kalau pihak tertentu relatif sewenang-wenang terhadap pihak yang cenderung mengabaikan keputusan yang sesuai ditetapkan tadinya. Selanjutnya kelompok 14 yang bertemakan sila kelima Pancasila menurut agama di Indonesia. Semua agama menghargai manusia. Oleh karena itu, semua umat beragama wajib saling menghargai dan menghormati. Dengan demikian, dalam kehidupan masyarakat hendaknya dikembangkan sikap bekerja sama antar pemeluk agama sehingga terbina toleransi umat beragama. Dari sikap toleransi itu akan terpancar kerukunan hidup antar umat beragama. Toleransi antar beragama tidak berarti bahwa ajaran agama yang satu akan tercampur aduk dengan ajaran agama orang lain. Disadari bahwa agama telah berhasil menembus batas-batas kesukuan, kedaerahan, dan malah batas-batas kebangsaan. Terlihat bahwa agama mempunyai potensi mempersatukan bangsa. Agama adalah pembawa damai yang menyongkong pembangunan. Namun sebaliknya, agama dapat pula merupakan sumber pertentangan yang dapat mengganggu kesatuan bangsa, kestabilan dan ketahanan nasional yang diperlukan bagi pembangun. Hal ini akan terjadi manakah terbinanya sikap toleransi atau sikap berlapang dada dari masyarakat sebagai dalam masyarakat bangsa yang memerlukan macam-macam agama. Setiap waktu dapat terjadi pertentangan konflik yang jelas mengganggu ketahanan nasional dan kestabilan nasional. Sikap memandang rendah secara beramal dan beribadat dari penganut agama, pelaksanaan nilai yang dianut atau kegiatan yang dilakukan yang merugikan agama lain jelas akan menjadi sumber konflik yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kelompok 15 selanjutnya memiliki tema menumbuhkan jiwa nasionalisme generasi bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan di era digital. Pembangunan karakter builder, yaitu generasi muda berperan membangun karakter positif bangsa yang melalui kemauan keras untuk menjunjung nilai-nilai moral serta mengimplementasikannya pada kehidupan nyata. Ya, segitu saja pembacaan isi dari makalah PPKN dari kelompok 1 hingga kelompok 15 dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.